Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Anak-anak sekalian, santriwan santriwati, ketemu kembali dalam program ngaji bareng OSIS dan remaja Masjid Semane Maju. Kali ini nanti kita akan membicarakan panggilan-panggilan Allah, ayat-ayat yang memanggil kepada manusia. Sebelum berlanjut, bagaimana kabarnya anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Harus senantiasa kita ucapkan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan dan kasih sayang Allah, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut dengan doa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, fokus kita yang pertama untuk kajian Ya Ayyuhan Nas itu ada di Quran surat yang kedua. Nah, surat yang kedua itu surat apa? Al-Baqarah. Fokus di ayat yang ke-21. Dilihat semua, fokus di ayat yang ke-21. Jumlah ayat surat Al-Baqarah berapa? 286. Juznya masih di juz yang pertama. Nah, ayo sama-sama dibaca. Auzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sadaqallahul Azim. Sebelum satu persatu kita terjemahkan, nanti langsung diawali dengan mengetahui bacaan tajwidnya. Agar bacaan kita benar, agar bacaan kita tidak merubah arti yang sebenarnya. Diawali dengan ya, ada panjang. Panjang itu berarti apa? Mad. Ada fathah alif, ketemu alif lagi. Nah, biasanya ada celeretnya. Bacaannya apa ini? Mad. Kok matobi'i? Kalau matobi itu mad biasa. Kalau mad ketemu alif lagi namanya apa? Mad jaiz munfasil. Ilmu itu untuk diterapkan supaya tidak lupa. Kalau tidak diterapkan lupa nanti. Jadi ya harus panjang. Ya, boleh 2 harokat, boleh sampai 6 harokat. Jaiz boleh. Ya ayyuha artinya apa? Wahai, berarti kata seru, kata panggilan. Kemudian
Hanna ada alif lam. Tapi alif lamnya tidak dibaca. Langsung masuk ke huruf setelah alif lam. Huruf apa ini? Nun. Masuk itu apa artinya tajwidnya? Idgham. Idgham tentang alif lam disebut idgham apa? Samsiah. Jadi kalau membaca ya ayyuhan. Nah, kemudian ada nun tasjid. Nun tasjid itu bacaan tajwidnya apa? Hunna. Hunna itu artinya apa? Mendengung, harus didengungkan. Ada bacaan panjang, fathah ketemu alif. Bacaan mat apa? Mat tobi'i. Sehingga kalau kita terjemahkan ya ayyuha tadi apa? Wahai annasu manusia. Yang dipanggil adalah manusia. U'budu pakai ain ya. Di kerongkongan. Ya. U'budu ada dhamma ketemu wawu. Mat apa? Mat tobi'i. Ubudu artinya sembahlah. Ada wawu alif, maksudnya yang disuruh nyembah siapa? Manusia. Wahai manusia semua, sembahlah atau beribadahlah. Rabbakum. Ada kum. Kum artinya apa? Kamu sekalian. Kamu sekaliannya kembali ke siapa tadi? Manusia. Rabba Tuhan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Artinya apa? Wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu sekalian. Sembahlah Tuhan kamu kalian. Itu terjemahnya seperti itu. Kemudian kalau kembali ke selanjutnya, alladzi ada kasro ketemu ya mati. Bacaannya panjang. Panjang berarti apa? Mat. Mat apa ini? Mat tobi. Alladzi zal. Agak melet sedikit. Alladzi bukan alladzi bukan. Alladzi artinya apa? Zat yang kembali kepada Robbu. Robba. Jadi allazi zat yang khalaqakum. Nah, ada kum artinya apa? Kamu sekalian. Khalaqa menciptakan. Jadi khalaqakum zat yang menciptakan kamu sekalian. Kamunya kembali ke siapa? Manusia. Jadi Gusti Allah memberi penjelasan bahwa kamu itu yang menciptakan adalah Rob, yaitu Tuhan. Bukan evolusi seperti teori siapa? Proses evolusi itu manusia katanya berasal dari kera. Lama-lama berevolusi menjadi manusia. Teori siapa itu? Lu pelajar kok gak ngerti, ayo. Teori Darwin. Itu ya. Tapi sayangnya Darwin dikatakan keturunan kera tidak mau. Makanya kalau kamu tidak mau dikatakan keturunan kera, kembali ke ayat ini bahwa manusia itu mulai awal diciptakan sebagai manusia. Jadi alladzi khalaqakum artinya apa? Ayo. Zat yang telah menciptakan kamu sekali. Yang menciptakan itu namanya Khaliq. Yang diciptakan namanya kok gak nyambung? Makhluk.
Jadi yang menciptakan namanya apa tadi? Khalik. Yang diciptakan namanya makhluk. Kebetulan makhluk yang disebut di sini adalah manusia. Kemudian khalaqakum wa, kita kembali ada tajwid di situ. Konsentrasi. Ada mim mati ketemu waw. Bacanya terang. Terang artinya apa? Idhar. Idhar apa ini? Idhar syafawi. Wa artinya apa? Dan. Alladzina orang-orang yang. Nah, jadi walladzina artinya dan orang-orang yang min dari. Ada qaf. Kalau bacanya harus disamarkan minko. Apa bacanya? Ikhfa. Ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Qab harus dipantulkan. Dipantulkan tajwidnya itu apa? Qalqalah. Karena ba mati dengan sendirinya, qalqalah apa ini? Surah. Likum la. Ada mim mati lagi ketemu lam. Sama dengan tadi, bacanya apa? Idhar syafawi. Ya, kemudian kita terjemahkan min dari. Qabli kum. Kum itu apa? Kamu sekalian. Qabli qablikum sebelum kamu kalian. Sehingga kalau kita tarik ke atas lagi, ya. Walladzina min qablikum artinya apa? Dan orang-orang yang dari sebelum kamu sekalian. Dan orang-orang sebelum kamu, kalau diartikan gitu. Kalau satu persatu dari sebelum kamu kalian. Nih. Jadi la'allakum ta. Kumta terang apa? Idhar apa? Idhar syafawi. Ayo enggak usah ragu-ragu. Sudah pertemuan ke-13 hari. Tattaquna. Nanya dimatikan sukun. Dibaca panjang. Panjang itu apa? Mat. Namanya apa ini? Mat arid li sukun. Yuk, itu tajwidnya sudah. Kembali ke terjemahnya. La'allakum kum itu apa tadi? La'alla agar atau supaya. Biasanya digabung agar supaya kamu. Nah, itu. Tattaqun bertakwa. Ya itu. Jadi walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Dan orang-orang yang dari sebelum kamu sekalian agar supaya Kumnya la'allakum. Agar supaya kamu sekalian bertakwa. Anak sekalian, ayo kita kembali mulai awal, kita terjemahkan ya. Pak Waras baca, sudah saya rangkai. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhan kamu sekalian. Alladzi khalaqakum. Walladzina min qablikum. dan orang-orang yang dari sebelum kamu sekalian La'allakum tattaqun. agar kamu sekalian bertakwa. Jelaskan sekarang ya. Jadi perintah Allah kepada manusia ya, bahwa manusia itu diperintah menyembah hanya kepada Tuhan yang menciptakan. Menciptakan siapa? Manusia. Kalau dalam hal ini.
Dan perintah beribadah bukan hanya kepada manusia zamannya Nabi Muhammad, tapi min qablikum. Apa artinya min qablikum? Dari sebelum kamu. Sebelum zaman Nabi Muhammad, mulai zamannya Nabi Adam, semua itu diperintah menyembah Tuhan yang menciptakan. Nih, semua yang menciptakan manusia, bahkan Rabbil Alamin yang menciptakan alam semesta. Ini bukan semata-mata untuk Tuhan, nanti akan dijelaskan siapa nama Tuhannya, tapi untuk menjaga kemuliaan manusia. Menjaga apa? Kemuliaan. Kemuliaan manusia itu sangat ditentukan seberapa tinggi derajat takwanya di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Makanya tujuan akhir kita diminta untuk beribadah kepada Allah, mempertahankan kemuliaan. Nah, karena manusia itu diciptakan fi ahsani taqwim, mulia, baik. Untuk menjaga itu diperlukan ibadah, diperlukan menyembah kembali kepada Tuhan. Makanya di akhir ayat ini diakhiri la'allakum tattaqun, supaya kita tetap mempertahankan derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi anak-anak sekalian, kita beribadah bukan kepentingan Gusti Allah, tapi kepentingan manusia itu sendiri. Bisa difahami ya? Ya. Ayo sama-sama kita ulangi lagi, terutama terjemahnya. Ya. Jangan dicatat supaya memori kita itu tajam. Ya ayyuha, wahai annasu, manusia, u'budu, sembahlah, rabbakum, alladzi khalaqakum, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah. Ada yang perlu ditanyakan? Diingat-ingat, lancar kaji itu karena diulang. Sempatkan waktu mengulang di rumah. Jangan terpancing mudah dengan mencatat terjemahannya, karena catatan terjemah itu sekarang banyak. Tapi manfaatkan daya ingat kalian, memori kalian untuk senantiasa ingat tentang terjemahannya, sehingga kita selamanya nanti akan ingat. Anak sekalian, alhamdulillah pertemuan kali ini Pak Waras anggap cukup. Kalau memang tidak ada ditanyakan, mari kita membaca doa setelah membaca Al-Quran, dilanjut dengan doa untuk kedua orang tua kita. Masih ingat ya? Masih ingat? Doa untuk mendapatkan pimpinan dari Al-Quran. Allahumma arhamna. Yuk sama-sama. Allah. Biasanya kita tidak sepanjang itu, okay? Ayo kita doa untuk orang tua.
Allahumma ghfir lo ya. Kalau bersama-sama Allahumma ghfirli atau Rabbi ghfirli atau Rabbi ghfir lana nggih. Ayo sama-sama. Rabbi ghfirli wali wa amin ya rabbal alamin. Diulangi lagi doa kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kali ini cukup sekian sesuai dengan doa awal kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang bermanfaat itu kita senantiasa dalam anugerah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.